Salam Bapak Ibu warga Jemaat Peniwen yang dikasihi Tuhan. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah perjamuan kudus pembangunan. Di dalam melaksanakan ibadah saat ini, kita masih menggunakan secara online karena adanya wabah virus corona yang belum hilang sampai sekarang. Maka dari itu, marilah kita semua menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan agar virus ini dapat kita hindari. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 256, bait pertama dan yang ketiga. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama pada saat ini kita akan masuk ke dalam kebaktian khusus kita, dan mari kita siapkan diri dan juga hati kita untuk kita masuk dalam kebaktian ini dengan kita bersama-sama ada di dalam saat teduh kita. Dan biarlah masing-masing hati yang berbakti pada saat ini mengucap pengakuan yang demikian, bahwa kebaktian pada saat ini bersama-sama kita lakukan dengan mengingat dan percaya di dalam nama Pencipta langit dan bumi, sumber pertolongan setiap yang hidup di dunia ini, Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus biarlah ada dan tetap menjadi penyertaan atas hidup saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, jemaat yang juga mengasihi Tuhan, tema liturgis pada bulan pembangunan GKJW pada saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, kita rupanya patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gereja milik Tuhan. Meskipun berbagai pencobaan
menghadang kita. Namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kepada kemenangan yang sejati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pernah bersaksi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari tema kebaktian kita pada saat ini dan juga tema bulan pembangunan GKJW kita sambut dengan bersama-sama. Kita naikkan satu nyanyian kita, Kidung Jemaat 252. Kidung Jemaat 252, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, warga jemaat-Mu, yang telah menyiapkan hati kami untuk mendengar firman dan petunjuk hidup bagi kami. Tuhan Yesus, berkati dan kuasai hati kami melalui roh hikmat-Mu, sehingga kami boleh mampu mendengarkan dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Demikian juga bagi Bapak Pendeta Andriono yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman. Kiranya Tuhan mampukan untuk boleh menyampaikan firman-Mu yang nanti akan menjadi berkat bagi kami, warga jemaat Tuhan. Demikian Tuhan permohonan doa kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Kita akan bersama-sama membaca ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Yang demikian firman-Nya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi,
"Bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sana Bapak Ibu dan Saudara, kesaksian Alkitab yang bersama-sama pada saat ini kita baca dan juga kita dengar dan juga akan bersama-sama kita gumuli. Dan yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa siap mendengarkan firman Allah dan yang berkenan memeliharanya di dalam kehidupan kesehariannya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Tuhan Yesus Kristus adalah sosok yang bisa disebut sebagai sosok yang sungguh-sungguh fenomenal pada zamannya. Bahkan tidak hanya pada zamannya, hari-hari ini pun kita juga menyebutnya demikian. Ada banyak orang yang mengikut Yesus hingga hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu, ketika orang banyak ini mengikut Yesus, maka akan ada berbagai macam motivasi, dan yakin motivasi dari orang banyak itu juga pasti berbeda-beda. Mungkin ada juga yang mengikut Yesus karena Tuhan Yesus itu melakukan berbagai-bagai mujizat, melakukan hal-hal yang hebat, melakukan hal-hal yang spektakuler, menarik perhatiannya. Atau mungkin juga ada yang mengikut Yesus dengan motivasi mengikut Yesus, mengikut Tuhan, itu karena urusan perut, urusan lapar atau kenyang. Mengikut Yesus hanya sebatas pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, tidak salah mengikut Yesus dengan berbagai-bagai motivasi yang ada itu. Karena memang Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang diikuti itu mampu melakukan hal-hal tersebut. Tuhan Yesus juga mampu melakukan mujizat. Dia berkuasa untuk melakukan itu. Tuhan
juga mampu memberikan berkat, memberikan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Tidak salah mengikuti Yesus dengan berbagai-bagai motivasi. Justru yang menjadi masalah adalah ketika orang banyak, atau bahkan pada zaman ini kita semua, ketika mengikut Yesus hanya untuk sebatas hal-hal yang spektakuler, sebatas soal makanan dan minuman, maka sesungguhnya kita mengikut Yesus tidak akan pernah sampai kepada tujuan, kepada maksud untuk apa sesungguhnya Tuhan Yesus itu datang di dunia ini. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara? Rupanya ketika kita mengikut Yesus hanya untuk dua motivasi di atas, maka orang tersebut akan gampang berpaling, akan sangat gampang meninggalkan Tuhan jika apa yang dicarinya, yang spektakuler, dan apa yang dibutuhkannya untuk pemenuhan kehidupan itu tidak terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Yesus, maka rupanya ada hal yang lebih penting digumuli, yaitu apa sesungguhnya yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan apa yang menjadi motivasi kita mengikut Yesus itu. Atau lebih gampangnya mungkin saya mengatakan, ketika kita memiliki motivasi mengikut Yesus karena hal-hal spektakuler, maka apa yang harus kita lakukan ketika hal-hal yang spektakuler dari Tuhan Yesus itu telah kita dapatkan? Ketika kita mengikut Yesus sebatas urusan makanan dan minuman, maka kita juga perlu mempertanyakan, apa yang harus aku lakukan ketika makan dan minum itu sudah aku dapatkan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di bagian ayat yang ke-29, Bapak Ibu, bacaan kita pada saat ini, di sana rupanya Tuhan Yesus menjawab sebuah pertanyaan dari orang banyak yang mengikutinya pada waktu itu. Demikian Injil Yohanes memberi kesaksian kepada kita di ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan menghendaki, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya rupanya perlu diwujudkan di dalam laku keseharian, di dalam tindakan-tindakan sehari-hari kehidupan orang yang mengikut Yesus. Percaya tidak cukup hanya dipendam, percaya perlu diwujudkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk tindakan, salah satu bentuk laku yang didasari rasa percaya dinyatakan di dalam tema bulan pembangunan GKJW pada saat ini. Saya mengulangi tema itu demikian: bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Bersedia di sini, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, berarti ketika seseorang percaya, sesungguhnya dia perlu memiliki hati yang siap, memiliki kemauan untuk terlibat membangun jemaat. Dalam hal ini membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Membangun tidak selalu hal-hal fisik, hal-hal non-fisik di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di GKJW itu juga perlu dibangun. Dan ini membutuhkan kesediaan dari seluruh warga, seluruh orang yang mengikut Yesus. Hal kedua di sana adalah berkarya.
Berkarya ini berarti melakukan hal-hal yang berguna, melakukan sesuatu yang bermanfaat, melakukan sesuatu dan tidak hanya menjadi penonton saja. Sekecil apapun Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, peran kita seketika itu kita lakukan dengan segala ketulusan hati kita, maka yang kecil itu pun pasti juga akan bermanfaat sebagai karya kita bagi gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tema ini juga mengingatkan kita, ketika kita bersedia dan berkarya, maka kita juga perlu bersinergi. Bersinergi ini berarti kita juga siap diri untuk bekerja sama dengan siapapun sesama pengikut Yesus, dengan pihak-pihak lain di luar kita. Satu alasan yang mendasar kenapa kita perlu bersinergi, karena tidak mungkin segala sesuatu itu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita perlu teman, kita juga perlu orang lain untuk menyokong karya kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka biarlah di kesempatan kita bersama-sama masuk di dalam bulan pembangunan GKJW ini, mari kita persembahkan hidup kita untuk bersedia, untuk berkarya, dan untuk bersinergi membangun gereja kita ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penyertaannya atas kita. Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada surat Roma juga pernah mengingatkan kita demikian. Sebab itu, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Bapa di dalam surga, terima kasih telah mengajar kami. Kami sering lupa bahwa ada sesuatu yang Engkau kehendaki di balik rasa percaya kami kepadamu. Engkau menghendaki kami untuk bertindak. Engkau menghendaki kami untuk mewujudkan ketaatan kepatuhan kami di dalam rasa percaya kami kepadamu untuk membangun jemaat ini. Biarlah Bapa, dengan kami bersama-sama berperan, bersinergi, kami pun juga boleh mewujudkan jemaat kami di tempat ini dan pada umumnya Gereja Kristen Jawi Wetan ini menjadi berkat bagi dunia di mana kami ada. Mampukan kami, berkati kami, dan tuntun kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memperbaharui iman kita dengan kita mengungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita ungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kebaikan Tuhan hingga dengan hari ini di hidup kita, bahkan hari ini juga Tuhan telah berkenan untuk mengajar kita, membawa kita, mengarahkan kita kepada apa yang baik bagi hidup kita, bagi dunia di mana kita ada. Maka mari kebaikan Tuhan pada saat ini bersama-sama juga kita jawab dengan ungkapan syukur kita, dengan persembahan kebaktian kita. Jalannya persembahan kebaktian akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mewujudkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita bersama-sama mempersembahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar di dalam kita mengumpulkan persembahan saat ini. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang begini firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2, Gembala baik bersulinan merdu. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang bersama-sama kita dengar melalui warta jemaat di tempat ini, bahwa pada hari ini bersama-sama dengan jemaat-jemaat se-GKJW yang lain di seluruh Jawa Timur ini,
kita bersama-sama masuk di dalam bulan pembangunan GKJW. Dan kita juga akan menandai bulan pembangunan GKJW ini dengan kita masuk dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Dalam sidang majelis agung pertama setelah kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik kepada Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan, menuju kepada kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali gereja kita di tempat ini. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun di dalam organisasinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang ke meja perjamuan kudus Tuhan. Sambil bersama-sama kita lantunkan untuk mengiringi kita sowan kepada Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Kita lantunkan Kidung Jemaat 343. Kidung Jemaat 343 ayat yang pertama saja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, jemaat yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama pada saat ini kita datang menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan untuk kita menerima anugerah Tuhan Allah kita yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita bersama-sama lantunkan Kidung Jemaat kita nomor 35, bait yang pertama saja.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita masuk dalam saat teduh kita untuk menyiapkan hati sejenak. Di dalam hati kita, mari kita katakan, "Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amin." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan pada saat ini, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian, bahwa ketika merayakan perjamuan Paskah yang pertama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil sepotong roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, serta jadikan sebagai pengharapanmu." Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu demi pengampunan dosamu. Layankanlah kepada saudara-saudaramu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menerima roti perjamuan kudus ini, sambil kita mengingat karya Tuhan Allah di hidup kita, yang telah berkenan berkorban demi kita semua, demi damai sejahtera kita. Itulah wujud kasih Allah kita yang sejati, kasih Allah yang sempurna. Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kesengsaraan dan kematianku, serta jadikan sebagai sumber pengharapanmu. Amin. Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Semuanya telah tersedia bagimu, maka terimalah dan makanlah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan mengambil satu cawan, Dia mengisinya dengan anggur, dan memberikannya kepada para murid pada waktu itu dengan mengatakan, "Lihatlah, inilah cawan perjanjian baru bagimu. Cawan ini telah dimeteraikan dengan darahku, yaitu darah yang ditumpahkan demi pengampunan dosamu. Dan ingatlah, setiap kali engkau minum dari cawan ini, jadikanlah itu peringatan akan kesengsaraan dan kematianku, serta jadikan pengharapan akan kebangkitanku."
terimalah. Inilah cawan perjanjian baru bagimu. Cawan inilah yang telah dimeteraikan dengan darahku, yang ditumpahkan demi pengampunan dosamu. Layankanlah kepada saudara-saudaramu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan segala ketulusan dan sukacita kita, di hari pembangunan GKJW ini, kita bersama-sama menerima cawan perjanjian baru dari Tuhan. Cawan inilah yang menjadi tanda bagi kita akan perjanjian Allah yang terus masih terjadi dan berlaku bagi hidup kita hingga dengan saat ini. Biarlah ini semua yang menguatkan percaya kita untuk terus mengenang akan pengorbanan Tuhan bagi hidup kita yang kekal. Terimalah, inilah cawan perjanjian baru bagimu. Amin. Inilah cawan perjanjian baru bagimu. Ingatlah, setiap kali engkau minum dari cawan ini, jadikanlah itu sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Semuanya telah tersedia bagimu. Maka terimalah dan minumlah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bersama-sama kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan, mari kita ada di dalam saat teduh kita sejenak untuk kita menikmati dan merasakan berkat dan anugerah Tuhan di hidup kita melalui perjamuan kudus yang kita terima hari ini. Biarlah kita undur dari meja perjamuan kudus Tuhan. Dan di setiap hati di tempat ini, biarlah mengucap yang demikian. Biarlah hidupku dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan-persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas segala sukacita dan juga anugerah dari Tuhan di hidup kita melalui perjamuan kudus yang bersama-sama kita terima hari ini, maka mari sukacita dan rasa syukur kita ini kita tandai dengan kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur perjamuan kudus kita. Kita iringi bersama persembahan syukur ini dengan lantunan nyanyian Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus, Juru Selamatku.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Allah Bapa Tuhan pengasih kami, penolong kami, kepala dan pemilik gereja kami. Biarlah terpuji nama-Mu ya Bapa kekal selama-lamanya, karena segala kebaikan-Mu atas kami semua. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang menghimpun kami sebagai gereja. Maka kami juga tidak khawatir, kami tidak takut, karena Engkau tetap ada bersama-sama kami dalam keadaan apapun kami. Perjalanan sejarah kami telah membuktikan Engkau setia kepada kami semua sebagai gereja, sehingga kami Engkau mampukan untuk melampaui berbagai-bagai masalah yang harus kami hadapi ketika kami masih ada di dunia ini. Bapa dalam surga, biarlah dengan segala ketulusan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama juga menaikkan doa kami, permohonan kami, berkaitan dengan keberadaan kami Gereja Kristen Jawi Wetan ini sebagai gereja yang Engkau bentuk, sebagai gereja yang Engkau miliki di dunia ini. Berkati para pelayan-pelayan di lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan ini Bapak, mulai dari PHMA, dewan-dewan yang ada, bahkan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di lingkup Majelis Agung, bahkan di lingkup Majelis Daerah Malang 1 di tempat ini pun, kami juga serahkan para pelayan-pelayan-Mu ini. Mereka yang menyediakan diri dan hati untuk berkarya dan terlibat, bersinergi bersama-sama membangun gereja-Mu. Bahkan yang ada di lingkup jemaat kami di tempat ini Bapak, kami juga serahkan kepada-Mu. Kami mohonkan rahmat, kami mohonkan kekuatan, kesehatan, bahkan kebijaksanaan hati. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam gerak langkah sinergi kami, dalam melakukan pelayanan kami pun, Tuhan yang akan memberkatinya. Semuanya juga akan mengarah kepada damai sejahtera di lingkungan kami, di masyarakat kami, di dunia di mana kami ada. Bapa di dalam surga, saat ini dengan segala sukacita dan ketulusan hati kami juga menandai rasa syukur, rasa terima kasih kami atas pimpinan-Mu bagi gereja kami, bagi hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami tandai rasa terima kasih dan syukur kami ini Bapa dengan pengumpulan persembahan dari hidup kami, bagian dari harta benda milik kami, yang sesungguhnya adalah pemberian-Mu. Kami khususkan dan bersama-sama pada saat ini kami haturkan kepada-Mu. Baik persembahan kebaktian pada saat ini, juga persembahan syukur atas perjamuan kudus yang telah kami nikmati dari Tuhan. Seberapapun yang ada persembahan ini kami haturkan kepada-Mu untuk Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga semuanya juga akan berguna baik bagi kami yang mengelolanya, yang menggunakannya. Bapa dalam surga, kami juga serahkan keberadaan bangsa dan negara kami, yang di hari-hari ini Bapa, para pemimpin bangsa kami dengan seluruh instansi dan siapapun yang terlibat sedang memerangi virus corona yang membabi buta di lingkungan kami. Berkati mereka semua Bapa, jagai kesehatan mereka, para pemimpin kami, siapapun yang terlibat, bahkan tenaga-tenaga kesehatan yang dengan kesungguhan hati mengabdikan diri untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Sehingga biarlah Bapak, melalui perjuangan mereka semua dan dengan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, virus corona ini pun akan terhenti penyebarannya. Bahkan akan Tuhan sirnakan dari tempat hidup di mana kami ada. Bapa dalam surga, kami juga serahkan
saudara-saudara kami yang hari ini masih berada di dalam keprihatinan karena sakit penyakit yang mereka alami hingga dengan saat ini. Meskipun kami tidak menyebut mereka satu persatu ya Bapa, kami yakin Engkau yang akan memenuhkan kebutuhan dari saudara-saudara kami yang sakit ini. Berkati mereka, Tuhan beri kebijaksanaan dan kesabaran, Tuhan beri sukacita Tuhan di hati mereka. Karena sukacitamu ini Bapa, yang akan mendukung kepada kekuatan kesehatan mereka. Dan apapun yang menjadi upaya mereka untuk menggayuh kembali kekuatan kesehatannya, Tuhan yang akan memenuhkan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu di lingkup Gereja Kristen Jaiwetan ini, khususnya yang ada di jemaat kami di tempat ini. Berkati kami semua, sehingga apapun yang boleh dilakukan oleh keluarga-keluarga ini, Tuhan yang akan berkati sebagai sarana untuk menumbuhkan, untuk mengembalikan damai sejahtera kehidupan kami di tempat ini. Demikian Bapa, yang menjadi doa dan permohonan kami haturkan dengan menyebut nama pengantara kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian khusus kita pada saat ini. Jemaat kembali diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layani antara satu dengan yang lain di dalam kasih, dan ingatlah apa yang Tuhan firmankan bagi kita pada hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kita lantunkan bersama Kidung Jemaat 440. Kidung Jemaat 440, bait yang pertama saja sebagai nyanyian penutupan ibadah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapkanlah hati, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkatimu. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara hari ini dan selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Amin.